Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir. Nah, insya Allah kita akan uh, upgrading internal lagi nih bidang komunikasi. Tapi melalui Instagram Live kali ini kita akan mengangkat tema peran bahasa Arab sebagai bahasa global. Nah, nanti akan ada kita kedatangan tamu spesial, Bang Ulum, founder dari Takalam Institute. Kita tunggu teman-teman sebentar ya. Belum, teman-teman semua juga makasih banyak yang sudah hadir. Kita sekarang di live Instagram santai kita. Kali ini kita ngobrol bareng Bang Ulum nih. Beliau secara Arab ya Bang, studi Arab ya Bang. Studi Arab di Darul Lughah wa Dakwah Pasuruan, Jawa Timur. Dan beliau juga pernah menjadi delegasi Indonesia nih. Kalau saya baca di CV lumayan panjang di situ. Dia pernah jadi delegasi Indonesia di YCIE Istanbul, Turki. Nah, pengalaman luar negerinya luar biasa. Dan beliau banyak juga menang lomba debat bahasa Arab. Wah, jadi pengalaman beliau dan kapabilitas dalam bahasa Arab sudah tidak diragukan. Beliau juga sekarang sedang mengelola Takalam Institute ya Bang. Abang temukan foundernya, Bang Ulum ini. Iya. Oke. Nah, langsung aja nih Bang. Mungkin kita langsung mulai ke masuk pertanyaan. Teman-teman penasaran juga sih Bang. Ini kan Takalam Institute ini bergerak di bidang pendidikan bahasa ya Bang, terutama bahasa Arab. Nah, sesuai bahasanya nih, peran bahasa Arab sebagai bahasa global. Mungkin pertanyaan dasarnya, kenapa sih Bang kita perlu belajar bahasa? Dan mungkin spesifik, kenapa belajar bahasa Arab? Silahkan Bang. Oke. Di dalam ini ya Takalam Institute itu kan memang bergerak di bidang bahasa Arab, yang memang visi dan misinya berdakwah dan membumikan bahasa Arab. Nah, di situ dasarnya adalah kenapa kita sebagai umat muslim, kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Yang pertama, kita juga harus sadar gitu kalau bahasa Arab itu ya sebenarnya bukan bahasanya orang Arab. Tapi bahasa Arab itu adalah bahasa kita. Dan kalau kita baca, ini anak tanpa intro nih. Baru masuk udah diserang aja. Biar seru Bang, malam-malam bisa makin membara Bang. Dan kalau kita baca nih, Muhammad Rizky Iya, saya intro dulu dah. Saya intro dulu dah. Boleh Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man afsahan nataqaddat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal fadil al-aziz, akhi al-aziz Muhammad Fahri الموظف والمسؤول بالنسبة لهذه التخصص والدورة العلمية، وكذلك لا ننسى أيضا مدير هذه الدورة، مدير هذه البرمجية الإيجابية أخي العزيز محمد رزقي، متعنا الله بطول حياته الشريفة. فأيها الجمهور الكريم، عليكم مني سلام الله كما سطعت شمس الضحى وأنارت صائر الحذب، عليكم مني سلام الله كمن حمرت بالغيث مسن وما تشقيح من عصبي، قطوف من زهور الياشمين نقدمها لكل الحاضرين، وفيض من تحيتنا إليكم تقر به عيون النذيرين، سلام كالزهور وكالظلال إلى أهل المودة والوصال. طيب أيها الإخوة الأعزاء، نباشر إلى كوكبة السؤال الأول. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat sering sekali terdengar di telinga kita. Sering sekali terdengar di telinga kita, sering kita ucapkan, akan tetapi indikasi atau impact terhadap kesadaran terhadap pertanyaan tersebut itu sangat jarang. Terus terang, mungkin teman-teman ngapain sih belajar bahasa Arab, gak keren? Bahasa Inggris keren, nah gitu ya kan. Ngapain sih belajar bahasa Arab, ribet belajar bahasa Arab, ribet. Apa sih gitu kan, pakai qawaid lah, pakai begini. Itu hanyalah bagi orang-orang yang lemah kalau menurut Ana. Orang yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu susah, itu hanya orang-orang yang lemah. Orang yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu tidak keren adalah orang yang tidak mampu menguasai bahwa bahasa Arab itu mudah. Pertama, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Yang paling fenomenal adalah karena kita muslim. Iya enggak? Dan kalau kita analisis mulai dari dulu, sebenarnya kita berbahasa Arab loh ya Fahri. Mulai dari lahir, kita mulai diketuk sama orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Iya enggak? Lahir, mulai besar, kita dikhitan. Khitan itu bahasa Arab.
Mulai besar kita ibadah, mulai balik kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu bahasa Arab. Ya enggak? Bahkan pendidikan-pendidikan yang memang diajarkan untuk ulum at-tadbiqiyatil yaumiyati khususan ma yata'allaqu bil ubudiyah, kulluha bil arabiyyah. Nah, kalau kita pandang dari segi pandangan yang ada di sekitar kita saat ini, itu bahasa Arab. Kita naik haji untuk menyempurnakan keimanan kita. Itu bahasa Arab. Loh, kenapa kita nggak mau belajar bahasa Arab? Atau bahkan lebih parahnya lagi, kita mengedepankan bahasa lain. Afwan, ya Pak, hari dulu anak itu paling seneng banget bahasa Inggris. Anak-anak bahasa Inggris. Istilahnya tuh anak awalnya itu bukan anak bahasa Arab gitu kan ya. Bukan anak Arab. Kayak gitu. Tapi ketika anak tahu kalau bukan kita yang menggunakan bahasa Arab ini, yang belajar bahasa Arab ini, siapa lagi gitu kan? Coba kita analisis sekarang kepada yang lebih luas, Mesir. Yang menjadi siapa yang lulus Mesir akan mendapatkan syahadatul a'la binisbatil mustawa fi Mesir. Orang yang belajar di Mesir akan mendapatkan syahadah tertinggi di Mesir. Syahadah tertinggi di dalam ilmu syariah. Mesir kan? Padahal Mesir itu bahasanya dulu bahasa Arab apa bukan? Anda sambil minum dulu. Ya. Mesir itu dulu bahasanya bukan bahasa Arab, ya Fakhri. Lakin Mesir haula yatahaddatsun wa yatakallamuna bil lughatil qibtiyah. Bahasanya bahasa Kipti ya, bukan bahasa Arab. Bahasa Kipti. Memang usaha. Bahasa Kipti ya. Itu diucapkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yafirruna ila Manas. Manas itu bukan bahasa Arab. Ditetapkan di situ Manas itu adalah bahasa Kiptiyah. Kalau kita suka nonton film The Mummy ya, bahasa yang menceritakan tentang peradaban, juga film Mesir, ada Mesirnya juga di situ, kaifa hadaratuhu. Di situ pakai bahasa apa? Itu bahasanya bukan bahasa Arab, akan tetapi bahasa Kiptiyah. Pada era itu. Pada era itu. Akan tetapi masyarakat Mesir, para sukan baldah Misriyah, haula yakni yarghabuna fi an-nahdah. Kaifa tariqatun nahdah li baldatihim. Bagaimana mereka itu untuk bangkit dan membangkitkan negaranya, bagaimana menjadi negara nomor 1 di dalam pengaplikasian sebuah ajaran-ajaran Islam. Yang akhirnya pemimpinnya, para pekerjanya, masyarakatnya, mulai dari bawah sampai atas, minal fawq lal a'la minal a'la ila tahat, minal tahat ila al fawq, kulluha yajib alaihim yatahaddatsun wa yata'allamuna al-lughah al-arabiyyah. Enggak ada yang belajar di kampus-kampus, pendidikan di situ terkecuali dia sudah menguasai bahasa Arab, khusus anggota Mesir itu sendiri.